Salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Salam sehat untuk kita sekalian. Saya ingin membagikan pengalaman saya yang singkat mengenai cara mengisi laporan BKD melalui Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi. Yang pertama, perlu kita perhatikan linknya yang sudah diberikan oleh kampus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah kita pastikan link tersebut, lalu kita isi username kita dan kita isi password kita dengan tepat. Selanjutnya kita login, maka kita akan masuk ke dalam sister di tiap-tiap kampus. Yang pertama yang perlu kita pastikan adalah dokumen yang kita miliki. Kita sudah lengkap dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang kita miliki dalam bentuk PDF. Baik dalam pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian, penunjang, atau dan reward. Nah, dalam pelaksanaan pendidikan umumnya di setiap kampus sudah terintegrasi apa mata kuliah yang kita ampu setiap semesternya. Jadi ada mata kuliah bidang keilmuan, kelasnya, jumlahnya, berapa mahasiswa, SKS-nya, dan apakah sesuai dengan rubrik BKD-nya. Sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, kita akan tinggalkan bagian bidang pendidikan ini, khususnya bidang pengajaran. Demikian nanti pada bidang pembimbingan, pengujian, visiting scientist, pembinaan masyarakat, bahan ajar, dan seterusnya sampai selesai. Selanjutnya di pelaksanaan penelitian. Di dalam pelaksanaan penelitian kita juga mengisi dokumen-dokumen yang ada di bidang penelitian. Ini riset lapangan dan juga publikasi karya. Misalnya di bidang publikasi karya. Nah, di bidang publikasi karya kita bisa periksa judul, kategori, jenis publikasi, kemudian tanggal terbitan. Dari mana kita bisa isi? Ya, dari detail, mulai dari misalnya tambah. Kita tambah bagian ini, misalnya kalau ada tulisan atau artikel yang kita mau masukkan. Di sini tinggal mudah saja, tinggal kita klik. Ini hasil apa, penelitian, pemikiran dipublikasikan dalam bentuk monograf, dan seterusnya. Di sini tinggal kita pilih. Jangan lupa mengklik, karena ada banyak bagian yang bisa kita masukkan, kita kategorikan. Pilih satu saja. Tidak bisa kita pilih banyak, pilih satu. Setelah itu kita isi dokumennya. Isi dokumennya, apa saja dokumennya? Mari kita lihat di bidang publikasi ini. Contoh dokumen yang saya sudah masukkan. Kita periksa. Ya, saya hanya menunjukkan dokumen yang saya sudah masukkan. Untuk kita perhatikan, ada surat tugas, ada artikelnya, ada sertifikatnya. Nah, dokumen 1, 2, 3 ini saya masukkan ke repository. Supaya apa? Supaya saya bisa punya linknya langsung nanti kalau ada yang periksa. Misalnya lihat dokumennya. Kita lihat dokumennya langsung dapat dokumen surat tugas, surat dari jurnal, isi artikel, dan seterusnya. Sampai kepada sertifikatnya. Jadi ini yang sudah saya masukkan.
Lalu kita bisa lihat link dokumennya dan sebagainya. Ini lengkap, sama semuanya seperti itu. Nah, kalau sudah lengkap, kita kembali lagi ke publikasi. Nah, kalau ada 2-3 publikasi silakan diisi, dilengkapi dengan dokumen. Itu bagian penelitian. Bagian penelitian ada juga paten, sama. Caranya sama, modelnya sama, tinggal kita isi kalau ada tambah. Kemudian bagian pengabdian. Nah, pengabdian ada 4. Ada pengabdian, ada pengelola jurnal, ada pembicara, ada jabatan. Nah, ini kita bisa periksa langsung. Kita bisa lihat ini pengabdian. Ya, ada kategorinya. Jadi kita tinggal isi dokumennya. Apa saja dokumennya? Saya berikan contoh, misalnya yang terakhir ini. Saya berikan contoh untuk kita memperhatikan apa sih yang menjadi dokumennya. Kita mesti klik ini, pilih titik ini nih ya, jangan sampai salah pilih. Lalu kemudian setelah kita isi ini litapmas yang terakhir, artinya pengabdian yang terakhir. Ini apa diisi, iptex bagi masyarakat, karena ada banyak pilihan di sana, tahunnya dan sebagainya. Lalu kita isi apa saja, surat tugas, proposal, materi PKM-nya. Jadi kalau kita melakukan presentasi atau percakapan atau pembicaraan, kita mesti punya materi PKM sebagai bukti bahwa memang kita melaksanakannya, sertifikat, laporannya. Nah, ini lengkap. Nah, kalau belum lengkap ya kita isi aja filenya di sini. File yang ada ya, yang sesuai dengan aktivitas kita. Setelah itu, setelah kita mengisi semua, pengelola jurnal juga ada. Misalnya kita sebagai pengelola jurnal juga bisa, ya, atau kita sebagai pembicara juga bisa, atau kita sebagai pejabat struktural. Nah, ini pejabat struktural di prodi dan di fakultas sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya kita masuk ke penunjang. Misalnya kalau saya lebih banyak ke penunjang ini. Nah, kita bisa lihat penunjang ya, bagian ini. Kita apa saja isinya penunjang ini. Misalnya kita ikut seminar yang baru-baru ini misalnya. Di sini kita isi datanya ya. Kalau mau tambah dokumen silakan isi datanya di sini. Kita pastikan kita jadi apa, sebagai ketua, sebagai anggota, sebagai sekretaris, atau di bidang lain, atau sebagai peserta. Kalau saya di sini berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah di lingkungan perguruan tinggi sebagai anggota saja, ya nggak apa-apa. Sebagai anggota kita mendapat poin juga. Panitia, jenis kegiatan panitia lainnya, lokal, dan ada surat tugas lengkap. Surat tugasnya ada, sertifikatnya ada. Jadi surat tugas dan sertifikat itu lebih dari cukup karena kita peserta, kecuali kalau kita ada tugas-tugas yang lain, dokumen yang berkaitan dengan itu. Setelah selesai semua penunjang, pengabdian, penelitian, pendidikan sudah kita lengkapi datanya, baru kita masuk ke layanan BKD, rekap kegiatan. Jadi istilahnya rekap kegiatan. Nah, waktu kita lihat rekap kegiatan, tentu kita pastikan ini, klik, belum diisi laporan kinerja. Nah, kita isi biodatanya, kalau ada perubahan dibuat perubahan, kalau tidak ya cukup, nggak usah diubah-ubah lagi. Lalu pelaksanaan pendidikan, kita perhatikan, oh ternyata sudah ada, ya kan? Ada bukti ajar. Ada beban lebih selesai, Begitu. Mengapa perlu kita perhatikan ini? Nah, kalau bukti ajar misalnya ini ya, beban lebih, bukti ajar. Sudah lengkap kan? 7
7 syarat dokumen yang perlu kita lengkapi: surat tugas, RPS, daftar hadir, rekap daftar hadir mahasiswa, form laporan pelaksanaan, form evaluasi, laporan nilai. Dan ini dimasukkan seluruhnya yang 7 tadi itu di dalam satu dokumen, lalu disimpan di repository kampus. Sudah selesai ini satu mata kuliah, satu kelas. Kita kembali ke rekap kegiatan lagi. Ya, supaya kita bisa tahu posisi kita atau di layanan BKD atau di BKD ajar. Nah, ini tidak bisa langsung diklik di sini. Jadi kita masukkan ke sini atau ke beranda. Oke, kembali ke layanan BKD. Setelah selesai semuanya, maka kita akan melihat ini penelitian, pengabdian kepada masyarakat juga demikian. Ya, kita lihat semua diisi, ini tinggal isi. Kalau sudah diisi di yang bagian atas, tinggal klik ini. Tarik kinerja dari portofolio. Portofolio itu maksudnya di sini. Dari data yang di sini, isi. Itu sebabnya ini lengkap dan benar. Lengkap, benar, utuh. Ya. Kemudian demikian juga penunjang, ya, penunjang. Kita lihat ada nggak penunjang? Oh, ada misalnya. Kita lihat di sini ada di mana gitu. Kita bisa cek. Ini semua dapat dari mana? Dapat dari tadi portofolio kita tarik. Lalu kewajiban khusus rektor misalnya. Ya saya tarik seperti itu. Udah lengkap semua. Lalu kita simpulan. Kita lihat ada nggak lebih? Oh tidak. Pelatihan pelaksanaan pendidikan 7 SKS. Memenuhi syarat. Pelaksanaan penelitian tidak boleh kosong. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau saya buat 16 SKS, jadi ini bisa merah. Contoh, saya akan berikan contoh. Dalam pelaksanaan pendidikan, misalnya, saya ambil satu bagian di pendidikan agama Kristen. Saya mau ubah data, ini jadi 16 ya. Jadi 16, tadinya 14. Lalu saya simpan. Sekarang saya simpan. Saya ubah pula data, oke, saya simpan. Lalu kalau kita lihat simpulannya, nah, saya kelewatan jumlah SKS-nya. Nah, tapi ini yang menarik, yang menjadi belum terpecahkan. Kalau ini 16.375 kan lewat 0,375, nggak memenuhi syarat karena lewat lebih. Nah, kalau saya buat misalnya pelaksanaan pendidikan tadi itu ini jadi beban lebih ya, karena lewat beban lebih, saya ubah. Oke, maka kita lihat simpulannya memenuhi syarat tapi sangat rendah, 12.375, sangat rendah. Jadi ini menjadi hal yang tidak mudah untuk diselesaikan, karena memang pelaksanaan penelitian saya SKS-nya 6,25. Seharusnya cukup 3, tetapi karena ada beberapa penelitian yang dimasukkan, akhirnya terikat di sini. Dan ini baru satu artikel jurnal terakreditasi yang saya masukkan di sini. Nah, kalau kita buat tambah yang lain, beban lebih lagi. Ini udah beban lebih. Ya, ini beban lebih tapi 12.37. Kecil sekali. Jadi tidak memadai. Ya, tidak memadai. Nah, kita harus di sini yang minimal kan mengajar itu 14.
12 sampai 14, terus 14 sampai 16. Kalau saya buat di sini beban lebihnya saya jadikan selesai. Ya, kita lihat, kita coba saja ya. Kita selalu beban lebih. Kalau kita bikin berlanjut ya. Berlanjut, apa yang terjadi? Jadi kita coba-coba, semua kita bisa coba. Sebelum kita simpan permanen. Nah, lewat juga. Karena berlanjut berarti masih melintasi. Apa penyebabnya? Penyebabnya sederhana yang tadi saya katakan, yaitu pelaksanaan pendidikannya. Di sini harusnya tidak usah 4, padahal 4 SKS itu yang dimasukkan. Jadi kita mesti pikir ulang lagi. Kalau kita bilang selesai, jadi beban lebih. Jadi beban lebih. Kita selesai. Nah, kalau kita lihat simpulannya, itu lewat 1637. Bagaimana mengkotak-katiknya data yang diberikan kepada saya atau kepada kita 14 pertemuan. Ini saya sengaja ubah waktu tadi ya di atas. Yang lainnya 14 pertemuan. Saya ubah misalnya jadi 14. Ya, 14 atau saya ubah jadi 15 misalnya ya. Coba kita periksa. Oke, coba kita periksa simpulannya. Nah, tetap kelewatan juga 1,25. 1,25 itu tidak memenuhi syarat. 0,125. Jadi bagaimana menyelesaikannya? Karena ada ketentuan mengajar itu bisa 14 kali pertemuan. Nah, ini belum terselesaikan persoalan ini. Padahal kita 4 SKS, tapi kita memasukkannya ke 16. Ya, jadi lihat 4 SKS, 14 SKS. Nah, kalau kita 14 SKS, kita lihat ini selesai. Itu pun hanya 2 mata kuliah saja. Nah, kita akan tahu akhirnya kita punya simpulan pas 15875. Kita bisa buat pelaksanaan pendidikan yang lain yang beban lebih itu memang menjadi beban lebih. Misalnya kita masukkan yang ini menjadi 16 ya, 4 SKS jadi ini 16. Kita simpan. Oke. Kemudian yang ininya diubah jadi tetap beban lebih. Demikian juga untuk bagian ini kita ubah menjadi 16. Oke, ini kita ubah juga harus jadi beban lebih. Oke, jadi tetap beban lebih, tetap masih yang 14 SKS itu yang kita selesaikan. Nah, yang 14 pertemuan, maksudnya 14 pertemuan itu, lalu ini juga jadi kita ubah jadi 16. Oke, ini juga harus dibuat beban lebih. Ya, mana yang 4 SKS tadi? Nah, ini dia. 4 SKS.
Nah, kita sudah ubah ya, beberapa bagian yang kita sudah ubah. Ya, 16 yang selesai itu 14 selesai. Yang lainnya beban lebih. Kita cek di simpulan. Ya, di simpulan kita sudah memenuhi, walaupun SKS-nya kita punya kelebihan 12 SKS. Oke, itu karena kita punya SKS yang cukup besar. Nah, itu di pelaksanaan pendidikan. Nah, kita mesti periksa juga apakah memang sesuai dengan surat tugas. Memang ada satu mata kuliah di tempat saya ini yang tidak terrecord. Kalau saya tambah lagi SKS-nya. Ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau saya mau ubah, misalnya ini saya ubah jadi 15. Ini kita kan bisa kotak-katik jadi 15. Ya, kita simpen. Apakah bermasalah dengan simpulan? Kita lihat. Bermasalah, kelebihan 125. Kalau kita kurangi beban lebih yang lain, itu juga bermasalah. Kita sangat minus jadinya. Nah, makanya saya tetap punya cara, yaitu ininya tetap sesuai dengan apa yang berlaku. Ya, kita simpen saja 14 yang kita laporkan selesai. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita bisa cek, ya, kita bisa periksa semua, maka kita mendapatkan simpulan. Simpulannya seperti ini. Ini kan laporan beban kerja dosen, ya. Sebenarnya kata yang tidak mudah dipahami itu adalah tidak boleh kosong. Jadi kalau S1 mata 1 penelitian saja hanya 6,25, ya kan? Terus kemudian ini tidak boleh kosong. Kalau saya kosongkan, ini semua pendidikan bisa masuk. Tapi tidak boleh kosong. Bagaimana mengisinya? Padahal tiap mata kuliah dan tiap penelitian dan tiap pengabdian ada SKS-nya. Nah, jadi di sini kita punya problem yang sedikit tapi tidak apa-apa. Saya pikir ini menjadi hal yang penting. Demikian sementara yang saya dapat sampaikan. Semoga Bapak Ibu dapat mengikutinya. Kalau ada pertanyaan lain saya akan jelaskan lebih lanjut. Terima kasih.